MS adalah ini millisecond, US adalah microsecond. Second ini artinya detik ya, bukan barang bekas ya second itu. Kok bisa ya second itu artinya 2 ya? Detik sama 1 second itu detik, tapi kalau 2ND itu kan bacanya juga second ya. Kok sama ya? Kadang suka bingung seperti itu. Mungkin sama kalau bahasa Indonesia itu kata bisa itu ya. Bisa itu berarti dapat. Bisa juga berarti racun ya, mungkin seperti itu ya. Artinya apa? Homophone atau apa? Saya bukan dosen bahasa Indonesia. Nah itu ya. Nah ini contoh fungsi delay kalau di Arduino berbeda dengan ATmega pada umumnya. Nah, ATmega itu belum ada library-nya ya di CVAVR-nya. Kita harus memanggil library delay.h biasanya ya. Include delay.h. Nah seperti ini pakai apa? Include ya. Include. Nah, seperti ini delay data. Tapi di Arduino di Arduino IDE-nya dia sudah support, sudah ada bawaan ya. Kalau kita panggil delay itu otomatis langsung memanggil delay MS. MS ini diganti dengan angka nanti ya. 1000, 2000, 1500, 1, 2, 3. Ya, ini hanya perwakilan saja MS. Bilangan bulat. Kalau koma, setahu saya nggak bisa. Ya, nanti dicoba-coba lah bisa atau enggak. Setahu saya kalau koma itu nggak bisa. Jadi harus bilangan bulat integer. Cukup simpel ya sintaknya. Ya, tadi delay adalah jeda. Nah, ketika kalian mengaktifkan delay, maka ATmega-nya akan pause. Artinya tidak ada aktivitas di situ. Selama delay-nya diaktifkan. Mungkin kalau 10.000 ya berarti 10 detik ATmega itu akan pause, berhenti. Pause ya, bukan PAUS. Pause. Bacanya gimana ya? Pause. Akan pause. Selama delay itu dituliskan. Ini contohnya ya. Ini contoh di sini. Ini ada delay 1000. Nah, di baris ke-8 ini delay 1000. Maka baris ke-9 tidak akan dieksekusi sebelum baris ini di pause selama 1 detik. Kita coba bedah coding ya. Jadi kalau di Arduino, inisialisasinya cukup gampang, yaitu pakai void setup. Ini bacanya setup ya, bukan stop. Setup. Void setup. Pin mode. Nah, kita pilih pin. Pin berapa yang akan kita konfigurasi? Nah, pin mode. Ini di sini pin 1. Modenya sebagai output. Nah, kalau input ya ini ketik saja input. Caps lock. Ini caps lock, jangan huruf kecil besar tapi caps lock. Kalau di CVAVR masih ingat nggak mengatur input output ini bagaimana caranya? Ada masih ingat? Ada mungkin yang masih ingat? Atau sudah lupa semua ini? Mengatur bahwa pin 1, nah, suara apa ini? Waktu bikin projectnya ya itu bisa di deklarasi atas, Pak. Nah ini deklarasi atas Mas yang Iqbal ya atas. Bagian atas ada deklarasi ya di situ Pak. Nanti ada konfigurasi khusus. Masih ingat nggak Mas Iqbal bagian mana konfigurasinya? Pasnya lupa Pak. Pasnya lupa ya, tapi ada di situ ya Mas Iqbal. Mas Iqbal NIM-nya berapa Mas? 20 11 33 60 Pak. 360. Ini biar memancing yang lain ya, biar menjawab. Nah, ada di deklarasi di atasnya. Deklarasinya itu berbentuknya ini. Kalau kalian lupa, itu biasanya ada DDR. Nah, nama pinnya. Portnya, maaf, nama portnya. Kalau A ya port A. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti akan pin mode ini kalau di Arduino. DDR A, misalkan port A. Kalian atur salah satu pin mau jadi output, salah satunya input. Saya agak lupa ya. 0B. Seingat saya 0 itu output, 1 input. Seingat saya. Atau mungkin kebalik lah. Jadi mungkin satu, di situ kan setiap port, di setiap port ada 8 pin diwakili bilangan biner. Di sini 8 pin bilangan biner. Nah, 1 1 1 1 1 1. Nah, ini pin 2 sampai pin 1 sampai pin 7 itu nanti sebagai input. Pin 0
atau di sini pin 1 itu nanti sebagai output atau sebaliknya. Jadi pengaturannya kalau di CVAVR, nah itu di atas itu ada DDR-A, DDR-B, DDR-C. Bisa ditulis dengan bilangan biner biar gampang, atau mungkin kalian, wah Pak saya mau yang very hard Pak, saya mau tulis dengan bilangan oktal, silahkan ya. Atau mungkin desimal silahkan. Tapi paling gampang pakai bilangan biner. Jadi mengatur ini pin ke 0, di sini pin ke 7. Nah seperti itu ya. Nah, tapi kalau di Arduino sangat mudah sekali, tinggal ketik saja pin, modenya huruf besar, pin mode, pin berapa yang mau dikonfigurasi, kan di Arduino ada 0 sampai 13. Nah ini pin 1 misalkan, itu sebagai output. Segampang itu ya, di Arduino. Nah, kalau sudah, nanti program utamanya adalah dimulai ini, void loop. Jadi Arduino itu akan looping program yang ada di sini. Setup ini adalah settingan awal, kalau ada variabel tambahan ditulis di sebelum setup. Misalkan mau include ya, include apa, itu ditulis di atasnya nanti. Include apa, .h, atau mungkin konfigurasi apa, konstanta apa di atasnya itu bisa. Setup ini mungkin konfigurasi pin, bisa konfigurasi serialnya, bisa ya, memulai komunikasi serialnya, atau mungkin kalau WMOS konfigurasi WiFi-nya. Nah ya, setting WiFi-nya ada di setup ini. Aktivasi WiFi-nya, cek koneksi WiFi-nya, nah itu di bagian setup. Nah nanti program utama ada di void loop. Nah kalau kita perhatikan, ya, void loop nanti perintahnya kalau untuk menyalakan, kalau di CVAVR dulu kan menyalakan, misalkan nih port A pin 1 atau 0 nih ya, maka perintahnya kan pin A titik 0 sama dengan 1 gitu kan ya. Itu untuk high. Nah, kalau Arduino seperti ini, digital read, ya sebenarnya enak yang atas ini ya. Arduino seperti ini. Digital read berarti penulisan digital hanya ada 2 value di situ, yaitu high dan low. Ya, digital read, nomor pinnya, nah pin berapa ini yang akan kalian atur, nomor pinnya. Statusnya apa? High atau low. Status ini high atau low bisa kalian ganti. High itu dengan angka atau 1, low itu dengan mati atau 0. Ini bisa diganti. Kalau saya lebih senang 1 dan 0 karena cepat aja ngetiknya. Ngetik high caps lock ini kan agak ribet. Enakan saya ganti 1 ataupun 0. Ini lebih cepat. Sama saja. Nah, ini nanti akan high atau menyala lah ya pin 1 ini. Teraliri listrik sebesar 5 volt karena ini hanya data digital tuh hanya 0 dan 5 volt. Selama nanti dia menyala, selama delay ini berhenti di delay ini. Oh, dia menyala, berhenti karena sudah menyala, berhenti, diberhentiin dulu selama 1000 milisecond. Selama 1000 milisecond script yang di bawahnya tidak akan dieksekusi. Jadi kalau ada if di bawahnya ada percabangan, dia tidak akan dieksekusi. Nunggu dulu. Nunggu, tidak akan dieksekusi. Kalau ada F, nunggu delay-nya habis. Kemudian setelah itu baru digital read low. Ini mati, tadi hidup mati, dan nunggu 1 detik. Maka dia akan berkedip, hidup mati selama 1 detik, per 1 detik. Dan selamanya itu ya. Nah, seperti ini. Namun masalahnya fungsi delay ini bukan cara yang baik karena nanti kita akan menunggu. Misalkan di sini delay 10 detik, padahal di bawah ada perintah tambahan, perintah percabangan. Jika nyalanya sudah 2 detik, maka akan ada eksekusi tertentu. Ini sangat nggak efektif. Misalkan kamu ini kasih lampu akan menyala selama 10 detik, berarti ini kan 10.000. Terus di bawahnya, jika sudah menyala selama 2 detik, maka akan ada kegiatan apa? Itu nggak akan tereksekusi sebelum 10 detiknya ini berlangsung. Nah, karena terpaus tadi di delay. Nah, ada istilahnya nanti fungsi blocking. Ya. Terblok itu fungsi yang tadi di bawahnya. Ya. Maka solusinya selain delay, ya walaupun delay ini tetap berharga ya, berharga, bermanfaat. Mungkin ketika kalian nanti IoT, pengiriman data yang sporadis itu akan tertumpuk dan tidak efektif, maka di delay. Biar efektif datanya akan saya kirimkan
per 1 menit delay, 1 menit aktif, nanti delay lagi. Itu bagus kalau pengiriman data untuk ke internet biasanya dikasih delay biar tidak sporadis mengirim, takutnya ada yang ketumpuk tidak masuk semua datanya, maka dikasih delay itu bisa. Tapi kalau kasusnya misalkan ini tadi, saya akan menyalakan lampu 10 detik, ya, ini ubah ke 10 detik, kemudian nanti ke detik kedua, nah, di bawahnya delay akan saya kasih perintah, jika sudah 2 detik, maka lampu C ikut nyala. Nah, itu nggak bisa. Ya. Karena delaynya 10 detik ya, berhenti dulu 10 detik. Seperti itu. Maka, ini sintak lainnya ya, ada delay, microsecond atau US. Sama sebenarnya konsepnya dengan delay ini, bedanya dia microsecond. Microsecond aja. Lanjut ya, maka kita butuh fungsi milis tadi, untuk kasus yang saya sebutkan tadi. Apa itu milis? Ini digunakan untuk menghasilkan jumlah milidetik yang berlalu sejak Arduino mulai menjalankan program. Saat ini, maksudnya saat ini itu ya saat di run milisnya. Ya, jadi ini gampangannya milis itu generate timer, membuat stopwatch-nya di play gitu gampangannya. Stopwatch dalam satuan milisecond. Ya, jadi ketika kalian mengaktifkan fungsi milis, kalian pernah main stopwatch ya, mungkin dulu SMA waktu olahraga, punya guru olahraga, kalian play gitu, mulai detikannya. Nah itulah, milis mulai diaktifkan, ada timer, ada detikan di situ. Nanti kita memanfaatkan data yang ada, yang sudah di-generate oleh milis. Nah, ini dapat dikatakan, milis akan mengaktifkan counter time dalam satuan milidetik. Sintaknya kurang lebih seperti ini, milis untuk mengaktifkan milis. Nanti penulisannya ya tulis di variabel. Misalkan variabelnya karena gede ya, biasanya pakai long. Long misalkan waktu gitu atau x. XXX mungkin kalian senang XXX ya. Itu sama dengan ini nggak pakai kurung. Undo-nya mana ya? Saya di undo. Eraser. Sama dengan milis. Nah, ini kurung. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti XXX ini dia akan terus bertambah nilainya seiring detikannya ini nambah. Ya, kalau 1 detik XXX ini value-nya akan menjadi 1000. Kalau kita sudah berlalu 2 detik, milisnya akan menjadi 2000, begitu juga seterusnya. Kalau 1,5 detik ya 1500 nilai milisnya. Makanya variabelnya adalah long, biar nilainya banyak. Ya, umumnya sih long. Kalau mau pakai integer terserah, nanti ketika penuh ya error itu, nanti integernya sudah tidak bisa menampung data. Tapi kalau long ya banyak sekali ya tipe data long itu masukannya. Keuntungan milis adalah program akan terus berjalan tanpa ada delay. Karena milis akan terus berjalan. Jadi nanti misalkan tadi lampu A menyala selama 10 detik. Pada detik kedua nyalakan lampu C. Nah, lampu A tetap menyala. Pada detik kedua nyalakan lampu C. Nah itu paling enak pakai milis. Nah, tetapi milis ini codingnya mungkin yang belum terbiasa melihat atau belum terbiasa dengan bahasa C, nah codingnya akan mungkin sedikit pusing. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba bedah ya. Kita coba bedah. Nah, codingnya ini slide-nya sudah saya sampaikan di Waskita. Silahkan nanti baca-baca. Nih, contoh di sini. Kelihatan ya. Maka kita butuh, saya inisiatif bikin variabel untuk pin yang akan saya gunakan. Pin pada Arduino. Karena nanti saya pakai LED, saya namai saja LED pin. LED pin ini terserah mau kalian kasih nama bejo gitu juga boleh ya, bebas. LED pin yaitu 1, artinya nanti LED pin adalah pin 1 artinya. Kalau kalian pakai pin 10 ya ini 10 gitu ya. Kemudian karena milis itu hanya waktu timer, maka saya membutuhkan bantuan lagi variabel yaitu status nyala lampu.
Nah, ini status nyala lampu nanti. Biar nggak kebanyakan ngetik saja nanti di bawah. Status nyala lampu, karena tadi ada low, ada high, sebenarnya ini bisa diganti 0 sama 1. Biar mempermudahkan saya kasih low. Artinya status awal nanti adalah low atau mati. Oke, itu ya. Sampai di sini paham ya? 2 baris ini. Ini nanti hanya untuk bantuan saja. Lanjut. Kemudian, seperti yang saya katakan tadi bahwa milis ini nanti butuh variabel, ini contoh XXX ya. Maka saya bikin sebuah variabel untuk menyimpan milis. Menyimpan milis yang akan dipakai. Yaitu dengan waktu update. Ini milis yang akan nanti terupdate terus. Ya. Diawali dari 0. Ini saya pakai long karena memang nilainya nanti akan terupdate terus. Kemudian kita akan bikin variabel untuk jeda. Jedanya mau berapa detik sih? Ya kalau 1 detik berarti 1000 milisecond. Nah saya bikin variabel ini konstanta, tidak akan berubah nilainya. Jeda yaitu 1000. Nah modal utamanya nanti ini kalau hanya 1 pin. Kalau 2 pin ya dikalikan 2 nanti. Jeda 1, jeda 2 kalau memang ada 2 jeda. Status 1, status 2 kalau memang ada 2 status. Waktu update 1, waktu update 2 kalau memang ada 2. Kemudian kita setup dulu. Ya, nah ini tadi konfigurasi awal ya, konfigurasi global configuration. Kemudian kita setup pinnya. Ya, tadi pin mode LED pin. Nah, saya ganti warna lah. Nih. LED pin ini adalah 1 ini. Ya, 1 ini. LED pin 1 kita setting pin 1 sebagai output. Nah. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kalau nanti bingung silakan sambil tanya, langsung open mic saja. Kemudian lanjut. Nah, kita bikin penyimpan milis, mengaktifkan milis. Milisnya disimpan di mana ya? Kalau tadi XXX itu saya nyimpan waktu, waktu milis. Variabelnya namanya long ya, pakai unsigned biar tambah panjang. Waktu milis. Apa isinya? Yaitu ini timernya tadi, default timer. Jadi milisnya diaktifkan, disimpan di variabel namanya waktu milis ini. Nah ini nanti waktu milis seiring sejalan akan nilainya akan terus mengembung dan nambah terus sesuai dengan nilai milis. Gitu ya. Jadi ini nilainya nambah dan nambah terus ini nanti. Oke. Ya, berarti bisa dipahami. Kalau nanti sudah program Arduino ini sudah menyala selama 1 detik, maka waktu milis ini menjadi 1000. Kalau 2 detik, waktu milis ini menjadi 2000. Karena ini ikut si milis. Kalau sudah menyala selama 10 detik, waktu milis ini akan menjadi 10.000. Ini kok ada suara jangkrik ini yang open mic ini siapa ini? Ya. Kemudian kita bikin perulangan, percabangan. Jika waktu milis ini tadi, ya, waktu milis yang terus menggembung ini tadi, ya, waktu milis yang diambil dari ini, kalau 1 detik jadi 1000, kalau 2 detik jadi 2000, dikurangi waktu update adalah yang di sini, tadi masih 0, waktu update-nya masih 0, ya, dikurangi 0 berarti, itu sama dengan atau lebih kecil dari atau lebih besar dari jeda. Harusnya ini sama dengan saja, sama dengan atau lebih besar dari jeda. Jedanya berapa? 1000. Berarti kalau waktu milisnya sudah 1000 milisecond, berarti 1 detik dikurangi 0 ini. 0 artinya apa? Hasilnya itu 1000 ya. Maka aslinya codingnya ini sih. Aslinya di if ini. Tapi kita update dulu. Maka kita update dulu waktu ini ya, yang 0 ini tadi, si 0 diubah menjadi waktu milis, menjadi 1000, biar nanti waktu update-nya terupdate menjadi variabel baru, menjadi 1000. Nah, kemudian, ini nanti
biar membantu saja. Nanti kan ini perulangan mubeng-mubeng. Saya jelaskan lagi. Kemudian nanti status LED-nya apabila low, ya, ini kan sudah 1 detik tadi 1000. Apabila status LED-nya ini low, maka ubah status LED menjadi high. Jika sama dengan 2 ini artinya membaca apakah nilainya low. Jika iya, ubah status LED menjadi high, maka lampu akan menyala. Oke, karena ini low, ya masuk ke sini, udah dilewati, ini tidak masuk di else. Digital LED pin, yaitu pin 1, status LED. Status LED sudah berubah menjadi high. Nah, itu pertama. Kemudian kan ini programnya looping. Looping terus. Looping kesekian, ya, ke 2000. Nah, sekarang kan menjadi waktu milisnya menjadi 2000. Nah, looping kesekian ketika 2000. Nah, waktu milis di sini 2000. Ketika dikurangi waktu update, sekarang waktu update karena tadi sudah diupdate, waktu update dengan waktu milis yang tadi itu 1000, dikurangi 1000, itu sama dengan jeda ini, jedanya 1000. Nah, ini sudah terpenuhi lagi, maka masuklah ke sini. Waktu update nanti akan berubah menjadi waktu milis, yaitu akan berubah menjadi 2000 untuk update berikutnya, menjadi 2000. Langsung masuk percabangan lagi. Jika status LED sama dengan low, oh ternyata tidak, tadi sudah high karena sudah nyala. Maka ini tidak masuk ke sini, langsung ke else. Else, karena status LED-nya high, ubah status LED menjadi low. Maka nanti LED 1 ini, pin 1 akan menjadi low. Dan begitu pun terusnya, ya, karena ini looping. Enaknya ini, nanti ketika kalian mau menyalakan, ya itu tadi, 10 detik, itu di sela-selanya tadi kalian bisa nambahkan, oh ternyata detik kedua, ya bikin lagi percabangan sini. Jika waktu jeda baru itu ada 2 detik, maka akan menyalakan lampu C dan seterusnya. Sekreatif-kreatifnya kalian. Ya. Sampai di sini sudah mulai panas. Kurang lebih demikian ya. Ada yang sudah mulai bingung? Kalau sudah mulai bingung, dicoba aja dulu. Ya, kalian bisa pakai Tinkercad dulu. Ya, boleh dicoba-coba. Kalau sudah punya Arduino ya dicoba pakai Arduino, ya pakai LED array atau pakai apa, ya LED. Silakan. Nanti petunjuk-petunjuknya sudah saya upload di Waskita yang tentang delay. Nah, kalau tentang milis ini silakan kembangkan sendiri nanti ya. Dicoba-coba pakai Tinkercad boleh. Nah, program ini, program di atas akan membuat pin berkedip dengan jeda 1000 milisecond. Kuis. Nah, ini kuis ini mungkin nanti bareng asisten ya. Bagaimana akan membuat 2 buah pin berkedip bergantian dengan jeda 500 milisecond ini boleh nanti kalau asisten menghendaki silakan dikerjakan ya, dikumpulkan di asisten. Untuk laporannya nanti langsung ke asisten ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, ini sudah habis. Bisa dipahami saya rasa ya, semoga saja bisa dipahami. Karena ini sore ini biasanya sudah wattage otaknya sudah mulai berkurang ini ya. Kalau listriknya di otak itu sudah mulai meredup. Iya, memang. Kalau sore-sore apalagi online kayak gini tuh, wah di rumah apalagi ibu kalian masak itu, wah, makan dulu makan sore, enak sekali sambil makan pisang goreng sebenarnya ya. Cocok ini beli pisang goreng. Ya enaknya memang kalau sore-sore gini tuh sudah waktunya istirahat ya. Kalau praktikum pun di kampus itu saya itu kadang suka menolak kalau jadwal jam 3, tapi kalau di lab ya nggak bisa menolak. Tapi kalau di kelas saya selalu minta tukar, jangan jam 3, lebih baik jam 7 ya, lebih baik berangkat pagi daripada harus mengajar di sore hari. Pasti mahasiswa juga sudah mulai letoy mengajar belajar sore. Ya, untuk selanjutnya nanti biar dilanjutkan oleh asisten. Asisten sudah ready ya? Jadi Pak. Oke, silakan kalau mau didemokan juga boleh. Mau hanya publish tugas juga boleh, nggak apa-apa ya. Silakan diatur saja. Oke, dari saya cukup sekian karena tidak ada pertanyaan tadi sudah mulai pada pusing. Nah, ini mungkin dikasih kuis ini aja biar pada bangun juga boleh ya.
Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan dilanjut oleh Mas Asisten ya. Siap, Pak. Oke teman-teman, kita lanjut praktikum ya. Oke Mas. Saya izin ya. Ya Pak, Oke Pak. kita coba praktikin yang Pak Uyo jelaskan tadi. Nah, kalau kayaknya cuma teori doang kayaknya kurang anak IT itu. Harus ada praktikum. Ini udah kelihatan belum share screen saya? Belum nggak? Oh belum ya? Apa yang terjadi kok belum kelihatan? Belum kelihatan ya? Belum. Belum, Kak. Melambat paling. Ya, iya. Screen. Wah, sepertinya dia error. Bentar ya, saya coba keluar dulu ya. Sabar ya. Your entire screen. Bagikan. Sudah kelihatan? Udah nggak? Udah, Kak. Oke. Kita praktikum pakai Tinkercad aja ya. Di sini ada yang udah pernah nyoba Tinkercad? Udah, Kak. Sudah. Udah semua rata-ratanya. Waktu itu sama Pak Wi udah dikenalin waktu Oh, apa bagus. namanya? Matkul lupa namanya. Udah, tapi udah kayaknya udah semua. Kita buka aja. Buka ininya terus create secret. Ayo kita buat. Pertama-tama teman-teman cari Arduino ya. Di sini kita gunakan Arduino Uno R3. Oke. Kemudian cari LED. Wah. Kenapa tidak mau? Oke. Kemudian kita sambungkan katodenya, negatifnya ke ground. Ini teman-teman mungkin nggak sih? Halo, responnya Masuk. masuk. Kemudian resistornya kita nyoba yang kayak Pak Uyok buat tadi ya. Ini nyambung aja nih, nyambung. Kemudian bebas pin berapa aja. Di sini saya pakai pin 13 saja. Kita kasih merah aja. Oke. Untuk resistornya teman-teman bisa atur ke 220 ohm ya. 20. Ini teman-teman ngikut nggak ini? Halo? Ngikut ya? Ada yang ketinggalan nggak? Kalau ada yang ngomong ya. Sebentar saya. Oke. Kalau ketinggalan. Sampai mana tadi yang ketinggalannya? Kalau gini, ini saya harus pindah screen ya. Saya ketinggalan ke. Oke. Pertama-tama cari ini dulu, mikrokontrolernya Arduino di sini. Udah. Kalau kalian langsung open mic aja ya. Udah cari Arduino-nya. Setelah cari Arduino-nya, klik LED-nya di sini. Tinggal klik aja terus klik lagi. Nah,
Ya, langsung otomatis. Yang ketinggalan udah sampai mana? Halo? Sebentar Kak, baru ini apa namanya? Nyari Baru masuk. VP-nya sama Oh mau iya. masuk. Oh iya. Iya. Ini di record kan ya? Ah, mantap. Ini nanti tinggal lihat record aja. Ini lanjut ya. Sudah Kak, lanjut. Oke. Nanti kalau ketinggalan lihat record aja. Ini kita masuk ke kodenya. Kita samain aja sama kode Pak Uyut tadi ya, biar nggak bingung pas lihat modul lagi kan. Kita buat variabel untuk pinnya. Standar integer let pin dengan kita pakai pin 13 ya. Berarti 13 koma. Terus kita buat integer variabel status late sama dengan late-nya low. Oke. Kemudian oke. Unsigned long variabel waktu update long. Kemudian kita buat variabel long jeda dengan 1000. Sampai sini udah semua. Pergi. Oke. Kita lanjut di konfigurasi pinnya. Pin mode. Terus tulis apa? Nomor pinnya, atau ini kan karena kita pakai variabel. Jadi langsung tulis let pin aja. Let pin. Terus output. Ini konfigurasi pinnya ya. Jadi ini sama aja kayak pin mode. Pinnya pin ke berapa? Pin ke 13. Di sini kita taruh di pin 13. Lanjut. Mas, oh ya. Ini hapus saja. Sampai sini sudah. Lanjutnya yes. Selanjutnya kita buat variabel unsigned lagi untuk waktu milisnya. Unsigned long waktu milis ya sama dengan mils. Jadi nanti waktu milisnya berjalan kayak Pak Uyuk bilang tadi. Berarti kalau udah 1 detik berarti udah 1000 milisecond. Jadi koma. Kemudian kita buat percabangan if waktu milis dikurang waktu update lebih
dari sama atau sama dengan jeda, maka bikin waktu update-nya sama dengan waktu milis. Waktu milis. Oke. Lanjut mas, yes. Oke. Lanjut to update. Kemudian kita buat percabangan untuk low and high-nya. Jika status lead sama dengan low, maka baik lupa. Nah, Programa maka status lead sama dengan oke. Terus di sini percabangan lagi else jika status pertama tidak berjalan maka status lead sama dengan load. Dan di sini ketinggalan lagi. Dan nanti ketika variabel kan dideklarasikan waktu milis sama dengan milis, kemudian milisnya berjalan sampai 1000 atau 1 detik, maka jika waktu milis dikurang waktu update lebih dari sama dengan jeda. Jadi jika waktu milisnya 1000 terus dikurang waktu update-nya. Waktu update kan masih 0. Jadi 1000 kurang 0, 1000. 1000 lebih dari atau sama dengan jedanya 1000. Sama dengan 1000 kan. Berarti dia menjalankan di dalamnya. Jadi dia jalankan waktu update sama dengan waktu milis. Jadi waktu update saat ini menjadi 1000. Kemudian kalau ini udah dijalankan, kemudian dijalankan percabangan lagi jika status lead sama dengan low. Ini kan tadi masih low kan di sini. Jadi jika statusnya low, maka dia mendeklarasikan statusnya high. Jadi dari low dia akan high gitu. Jadi lampunya akan nyala ya. Kemudian jika ini enggak berjalan, jika statusnya awalnya, jika ini awalnya high gitu, nah maka dia akan jalankan ini. Ini nanti akan dijalankan pada perulangan kedua gitu ya, yang kayak Pak Uyo bilang tadi. Ada sampai sini, ada yang ketinggalan? Konfirmasinya? Saya sudah Kak. Oke. Saya sudah Kak. Ini saya udah lambat sih. Harusnya sudah semua sih. Oke, selanjutnya kita nyalakan lampunya. Digital light. Ini kode buat nyalain lampunya ya. Alright. Kemudian kita masukkan nomor pinnya, tapi kan tulis variabelnya aja. Let pin, koma. Kita masukkan, harusnya kan di sini biasanya kan satu atau high gitu. Tapi karena kita udah pakai percabangan di sini untuk proses pengaktifan lampunya on off-nya gitu kan. Jadi kita tulis status saja. Tulis status di sini. Status
Jangan lupa titik koma. Ini juga belum titik koma. Yang udah sampai sini? Udah semua? Udah lah. Saya udah mas. Mantap. Bentar, Mas. Oke. Ada yang Udah. kalau sudah, coba langsung di start aja ini simulasinya. Start. Sini ditutup ya. Nah, nyala ya. Per detik. Ada yang error? Saya, Pak. Oh, error di mananya? Error. Sorry, it seems like your code has some error. Bagian auto mills. Oh, di sini. Iya, if waktu mills. If waktu meals. Iya. Coba lihat kamu tulisan waktu milisnya double L nggak di sini? Iya, double L. Sama dengan yang di atas. Iya, sama. Errornya di mana? Coba ini aja, share screen. Hei. Ya, tenang. Oke, coba diperbesar nah. Oke. Waktu minus waktu update. Bentar, sikunya buat nah tuh dibantuin sama temen. Coba dijalanin. Sama itu apa? Itu di bawahnya kurung kurawa di hike yang status hike. Nah bawahnya itu pakai kurung kurawa, bukan kurung biasa, dihapus. Yang merah bawah. Nah, hapus ganti kurung kurawa. Kurung kurawa tutup. Nah, coba. Masih error. Itu kayak milis yang keduanya itu mas, double L. Oh iya benar. Sama kurang titik koma tuh. Kalau coding nih butuh itu D status ya? Itu D. Oh ya status D-nya hapus. Nah. Udah bisa. Oke, ada lagi yang masih error. Mas, boleh lihat codingannya lagi nggak, Mas? Oh iya. Bisa. Oke. Nah, kalau ada yang mau error langsung open mic aja atau chat. Gitu. Berasa. Ini lagi dicoba semua ya.
Udah bisa semua? Gimana? Nggak ada error lagi? Udah bisa kak. Oh, Hidup aman. aman semua ya. Ada yang belum aman? Sampun. Aman mas. Oke. Sekarang kalau udah bisa semua, kita mainkan kuisnya yang Pak Uyo kasih tadi. Kalian bikin apa? Lampunya ada 2, terus jeda waktunya tuh 500 milisecond. Iya kalau nggak salah gitu ya. Ya, buat 2 buah ini berkedip bergantian dengan jeda 500 milisecond. Jadi kalau ada 2 gitu kan misalnya, ada 2, di saat yang ini nyala ini mati, terus ganti lagi ini nyala ini mati dengan jeda 500 milisecond. Langsung dikerjain aja teman-teman. Kalau bingung langsung tanya aja gimana tugasnya. Kerjain sekarang aja. Nanti kalau yang sudah boleh share screen. Ada yang bingung dengan kuisnya? Halo? Nggak ada mas ya mas. Oke. Ini lagi kerjain kuis ya? Apalagi tidur. Kuisnya di mana ya kak? Oh, kuisnya langsung aja, nggak diupload di mana-mana. Buat kayak gini. Ini kan tadi udah buat 1 lampu nih, ya kan? Udah buat 1 lampu. Sekarang tinggal buat. Jadi gimana caranya ada 2 lampu yang nyala gitu. 2 lampu yang nyala, terus tapi nyalanya bergantian. Di saat ini nyala, ini mati. Di saat ini mati, ini nyala. Gitu. Kak, mau tanya Oke, kak. kak. Nah, ya. Resistennya sama ya berarti? Iya, kasih 220. Oke. Mas itu apa namanya, kabel untuk di groundnya itu bisa dipin situ tuh mas? Tak kira. Oh iya. Kalau saya. Oh iya mas. Saya kira kebiasaan pakai ini soalnya. breadboard. Iya breadboard. Boleh pakai breadboard juga teman-teman. Kalau mau lebih gampang. Ini kan ada gende lagi, jadi tinggal sambung gende sini sama pin sini. Kalau mau lebih rapi pakai breadboard. Kalau teman-teman udah tahu pakai breadboard, ya pakai breadboard aja. Breadboard ada di sini. Ini. Oh, pindahin, tinggal pindahin. Ini terus. Ini udah paham kan kuisnya kan ya? Jangan-jangan nggak paham terus diam sampai habis. Kita coba pasang di sini. Hapus tadi ya. Hapus kabelnya. Ada yang ketinggalan dari pertama nggak ngikut gitu, mau ngikut tapi udah ketinggalan jauh. Diam berarti tidak. Oh, tidak apa ya? Diam tidak. Kasih warna kan lampunya ganti hijau dah. Kita ganti warna hijau. Nah, terus ini katodenya kita sambung ke negatif. Sambung ini ke power, plusnya sambung ke
Alpha. Kemudian ini saya ke ground. Ini kalau mau teman-teman mau pakai breadboard ya, boleh. Ya, nggak bingung warna hitam. Biasanya kalau kabel untuk ground itu warna hitam. Orang biasa dikasih warna biar nggak bingung. Ini karena masih sedikit programnya jadi nggak bingung. Tapi kalau udah banyak gitu, biasanya diwarnain biar nggak bingung. Sini kita sambung. Mana tadi pin 13? 13. Nah, jadi cakep. Oke. Buat satu lagi. Kita copy saja. Kemudian sambungin atau di background. Kalau ada yang sudah selesai kuisnya langsung open mic. Ini saya bridging. Mati. Gimana, ada yang mudah? Seperti masih berusaha guys.
Eh, yang penting masih kayak tadi gitu, masih di dalam if. Gimana, ada yang udah? Halo? Belum Kak. Gimana, lumayan rumit ya? Ya gitu Kak. Malah bingung kalau dibikin dua gini Kak. Gimana ininya codingannya. Padahal codingan yang awal belum terlalu paham juga ya. Iya ya sedikit-sedikit paham Pak. Cuma kalau dibikin dua kayak gini malah sedikit Agak, bingung nggak iya, jalan gitu logikanya. lumayan rumit. Oke, ini udah jam berapa? Sampai jam 16:50 WIB belum ada yang jawab kuisnya, habis kuisnya ya. Sampai ini dah, sampai jam 17:00 WIB. Itu berarti 10 menit lagi. Guys, kalian bisa guys.
Ini ketua kelasnya Bagja ya kalau nggak salah. Yo, betul. Kemarin apa pemindahan jadwalnya nggak bisa ya, mohon maaf ya. Soalnya kalau Pak Uyuknya yang bisa, kitanya nggak bisa. Nggak apa-apa mas, santai aja mas. Nggak dipaksain juga kok. Sayanya bisa, Mas Ilhamnya bentrok juga. Gimana ini? Gimana yang pada bisa nyerah apa gimana? Mas, Ya, mau tanya mas. Nyerah kak. oh ya, kenapa? Yang pertama tadi mas. Oh iya, iya. Pertama. Kenapa itu? Ya, saya share screen ya. Oh ya, share screen aja. Raihan, Mas Raihan. Tiga satu enam. Error di LS ini mas. Oh, coba diperbesar di kontrol plus tuh. Atau mouse-nya di kontrol baru mouse-nya dimajuin. Ah, oke, mantap. Oke, DLC. Oh, di ini di bagian yang ada
lebih dari sama dengan jeda. Nah, Ini. itu ada titik koma tuh. Itu di situ hapus saja titik komanya. Di ujungnya tuh. Nah, coba. Ya. Oh, masih ya? Masih, Mas. Waktu milis. Oke. Statusnya belum statusnya unsigned waktu milis. Bagian if itu titik komanya dihapus aja. Oh ya. Terus? Coba. Oh iya Mas, Mas. Oke. Ada yang error lagi? Mas. Baik guys, kalian semua harus bisa menyalah sebelum perkuliahan ini selesai. Pokoknya semuanya harus bisa. Sebelum nanti praktikumnya makin berat-berat lagi kan. Udah yang awalnya nggak bisa, lama-lama makin ketinggalan, makin kayak mulai nggak suka dengan matkulnya, mulai membenci Arduino. Ada yang nggak bisa lagi selain Mas Rehan? Nggak bisa semua? Bilang aja kalau nggak bisa. Malu bertanya, hilang di jalan. Waduh, sesat di jalan. Kita akhiri aja kuisnya ya. Kalian nggak bisa semua ya? Akhiri nggak nih? Oh iya, jelas bisa. Kalau pakai Vivon mah jelas bisa. Oke. Kalau saya dua LED-nya malah nyala bersamaan. Nyala bersamaan ya? Iya, belum tahu ini ya. Gimana gitu. Nah, tutup nih kuisnya. Oke. Iya, Mas lah. Tutup aja. Karena kerelaan kalian semua. Wah, ada yang udah. Wah, tutup aja. Oke, ini yang dari timur bukan yang bicara. Bukan ya. Di sana ini apa? Kan Wita kan kalau nggak salah teman kalian. Ya kalau udah ada yang jam 6 ini Kak. Kalau yang Wita. Ya. Oke. Udah selesai rakitnya. Oke, kita buka aja ya gimana. Mas masih di mute Mas, mic-nya Mas. Sia-sia saya ngomong tadi. Jadi kalian tinggal buat variabel untuk pin kedua kalian. Sama kayak pin pertama tadi kan buat variabel. Terus di sini saya namain LED pin 2. Kemudian buat lagi untuk konfigurasi pinnya. Supaya di sini dia tahu kan itu pin kedua, lampu kedua kalian tuh ada di pin keberapa. Nah, jadi pin ke-12 dengan nama variabel LED pin 2. Nah, di sini LED pin 2. Nah, kemudian di sini yang berbeda ini masih sama kayak yang tadi, yang berbeda cuma ini. Kalian masukkan kode digital write LED pin 2 low.
di bagian if yang pertama, terus bagian else-nya digital write let pin 2 high. Nah, jadi ketika lampu yang hijau ini dia kan yang pin yang pertama nyala kan. Jadi dia nyala pertama, tapi lampu yang keduanya belum nyala, masih low statusnya. Nah, kemudian nanti setelah kedua kali itu kan tadi masih nyala posisinya. Nah, jadi jika nyala maka status low. Nah, kalau status low kan itu status low itu kan untuk yang lampu pin 1 untuk yang lampu hijau kan. Nah, jadi kalau lampu hijau yang tadinya nyala, kemudian di sini kalau statusnya nyala berarti mati, status low. Kan kalau ini status low berarti di dalam isinya dia jalankan fungsi status high. Nah, else kan kebalikan dari itu kan. Nah, jadi jika statusnya yang tadinya high setelah nyala tadi, dia muter terus masih high, statusnya kemudian diubah jadi low. Kemudian lampu hijau mati, lalu dia jalankan digital write let pin 2 high. Nah, kemudian lampu yang biru nyala. Ini, saya coba jalanin ya. Nah, tuh, nyala 5 second. Nah, untuk ini, untuk 5 secondnya ganti aja jadi 500 ini. Dong jeda yang tadinya 1000. Kayak gitu ya. Ini saya share kodenya di Meet. Boleh Kak, boleh Kak. Oke. Boleh Kak. Dan sebenarnya masih ada algoritma-algoritma lain, kalian boleh bikin sendiri-sendiri, bisa mikir cara gimana supaya jadi gitu bisa. Mana chatnya? Ya. Oke. Untuk laporan praktikum kedua itu udah di-post sama bapaknya ya di Waskita. Udah di-post belum? Kurang tahu Kak, belum ngecek. Oh, coba nanti Tadi lihat aja ngecek kalau. belum. Oh iya. Nanti kalau Baru misalnya materi doang tadi. nggak di-post sama bapaknya nanti tak kasih aja. Nanti saya kasih ke Mas Bagja juga bisa. Nanti untuk link pengumpulannya nanti saya buatin. Waktunya seperti biasa paling seminggu, sehari sebelum praktikum paling. Terus jangan lupa untuk nama filenya ini ya, kayak biasa NIM, nama gitu. Biar sama semua gitu, biar mudah dicari juga. Filenya PDF aja. Udah ada yang mau ditanyain lagi? Enggak Kak. Ada ya? Nggak ada sih Kak. Nanti kalau teman-teman yang tadi mungkin masih ada yang error atau nyoba yang dua lampu gitu tapi masih error terus bingung, boleh ngechat ya. Nanti ngechat aja saya atau Mas Ilhamnya. Oke, ini langsung saya tutup aja ini. Udah pada ngantuk. Ada yang udah maghrib. Oke, kita tutup aja. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat.